Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita siapkan hati kita untuk merasakan lawatan Tuhan. Melalui pujian, melalui kesaksian, melalui firman Tuhan, dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Marilah kita awali dengan doa. Saya mohon Saudari Fitri. Ya, mari Bapak Ibu saudara sekalian kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami diberi kesempatan kembali Tuhan untuk mengikuti ibadah doa melalui Zoom. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh semakin mengenal kebenaran firman-Mu, mengerti dan juga melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah doa malam ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan awali dengan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sebentar, Ibu Samiati akan menaikkan kesaksiannya yang telah dia rasakan dan alami beberapa hari yang lalu. Kami persilahkan. Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini Bu, saya boleh menyaksikan kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan saya. Pada bulan November tahun 2019, saya telah mengalami operasi katarak. Setelah operasi itu, kan mau Natalan. Saya kok melihat setelah dioperasi mata saya ini yang sebelah kanan nggak bisa melihat tulisan, kalau kur itu saya nggak bisa. Jadi saya selalu bisa melihat hanya sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kanan sudah dioperasi, yaitu penyembuhannya lama. Dokter menyarankan suruh operasi lagi, saya nggak mau, saya pertahankan, saya trauma. Tapi puji Tuhan, tahun 2019 itu saya bisa mengikuti latihan-latihan kurs sampai selesai. Tapi lambat sekali pertumbuhannya, penyembuhan itu, jadi saya pertahankan sampai
tahun kemarin 2021 itu, dokter selalu menganjurkan mau operasi. Saya bilang tunggu dok, tapi saya selalu rutin untuk kontrol. Dokternya terlalu sabar menantikan. Kalau saya bilang kapan ya, saya tunggu. Akhirnya pada bulan kemarin itu, bulan puasa ini, 10 hari sebelum hari puasa itu, pada hari Jumat itu saya bermimpi. Saya itu cuma tidur sebentar kok mimpi saya ini. Saya buka mata saya itu gelap, nggak bisa melihat. Saya melek kan nggak bisa melihat. Terus saya ingat Maria, oke, dia orang buta itu. Apa saya pikiran saya enggak itu. Setelah itu saya bangun paginya hari Sabtu itu, terus saya berdoa dan puasa. Terus saya waktu kontrol, dokter mengatakan, dokter, mata saya sebelah ini kok itu ya, saya bilang, yang sebelah kiri. Oh iya Ibu belum operasi, sudah siap. Langsung saya bilang siap. Jadi dokter ngasih surat, kalau suratnya saya lihat opname tanggal 20 itu operasinya. Saya datang, saya tetap puasa, berdoa. Jadi puji Tuhan, saya waktu mau operasi itu tidak ada teman. Puji Tuhan ada saudara seiman saya, Bapak Tommy, bisa mengantar saya. Tidak ada yang nunggu, tiba-tiba cucu saya datang bisa menunggu. Itu semua kemurahan Tuhan, jadi saya bisa bisa enggak opname itu, langsung saya puji Tuhan berhasil. Dokter bilang, dokter besok paginya saya harus kontrol, puji Tuhan berhasil. Semua itu kebaikan Tuhan. Saya bisa tanggal 20 saya operasi, tanggal 18 saya mengikuti vaksin. Ya puji Tuhan, semua itu kemurahan Tuhan, pertolongan daripada saudara kita seiman Bapak Pendeta Nidimya Wijaya. Saya bersyukur semua itu atas kasih kemurahan Tuhan. Saya boleh merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan doa-doa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kami seiman. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Puji nama Tuhan, ini kesaksian saya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah live ya, di Zoom maupun YouTube. Kita bersyukur pada malam hari ini bahwa kita masih dipelihara oleh Tuhan, masih dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita masih bisa beribadah pada malam hari ini. Tema pada malam hari ini di Mazmur 119 ya. Mazmur 119 ini merupakan satu mazmur akrostik yang dipercayai ditulis oleh Daud pada masa tuanya ya, dan merupakan satu kumpulan catatan hariannya yang berisi seruan kesungguhan Daud untuk beribadah kepada Allah. Dan catatan harian ini kemudian disusun berdasarkan abjad Yunani yang abjad Ibrani yang berjumlah 22. Dan masing-masing itu terdiri dari 8 ayat. Keindahan dari Mazmur 119 ini itu bagaikan sekotak perhiasan yang berisi berlian, emas, dan lain-lain. Ya. Bukan merupakan satu untaian kalung yang dirangkai dengan baik. Ya. Malam ini kita akan belajar bersama dari huruf yang ke-8 dari Ibrani. Ya. Huruf Ibrani semuanya adalah konsonan, jadi tidak bisa disebutkan, jadi ada bantuan dengan huruf hidupnya, yaitu tet. Kita membaca dari ayat 65 sampai dengan 72. Judulnya dalam bahasa Indonesia masa kini adalah Hukum Tuhan.
Demikian firman Tuhan. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak. Tetapi aku, Taurat-Mu, ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Amin. Berbahagialah kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan dari 8 ayat yang sudah kita baca tadi, semuanya itu mengandung kata-kata firman-Mu, perintah-perintah-Mu, janji-Mu, ketetapan-Mu, Taurat-Mu. Dan ayat-ayat yang dimulai dengan huruf yang ke-8 dalam bahasa Ibrani itu adalah ayat yang ke-65, 66, 68, 71, dan 72. Dan inilah yang merupakan kata kunci dari inti perikop ayat 65 sampai 72 ini. Ya, saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini supaya kita lebih jelas lagi, karena di situ pada ayat yang ke-70 ada disebutkan hati mereka tebal seperti lemak dan berbagai macam. Coba kita bandingkan dengan bahasa Indonesia masa kini yang lebih jelas ya. Ayat 65. Engkau telah memenuhi janji-Mu, ya Tuhan, dan berbuat baik kepada hamba-Mu. Berilah aku hikmat dan pengetahuan, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum dihukum, aku menyimpang. Sekarang, aku berpegang pada perintah-Mu. Sebab Engkau baik dan berbuat baik. Ajarilah aku ketetapan-ketetapan. Orang sombong memfitnah aku, tetapi aku dengan sepenuh hati mentaati keputusan-Mu. Orang-orang itu tidak mengerti, tetapi bagiku hukum-Mu menyenangkan hati. Memang baiklah Engkau menghukum aku, supaya aku mengenal ketetapan-ketetapan. Bagiku hukum-Mu lebih berharga dari semua emas dan perak di dunia. Ini luar biasa ya, seperti saya katakan tadi pada ayat 65, 66, 68, 71, 72 itu dimulai dengan huruf ke-8 Ibrani. Ya, kalau kita baca intinya di situ, yang pertama adalah engkau telah memenuhi janji-Mu, ayat 65. Ayat 66 dimulai dengan berilah aku hikmat dan pengetahuan. 68, sebab engkau baik dan berbuat baik. Memang baiklah engkau menghukum aku. 71, 72, bagiku hukum-Mu lebih berharga dari semua emas dan perak di dunia. Jadi kalau kita melihat dari 8 ayat yang indah ini, pemazmur pada intinya memuji kebaikan dan perbuatan baik Tuhan. 65 tadi kita melihat di situ pemazmur memuji kebaikan Allah yang telah dialaminya. 66 dan 67, pemazmur mengakui kurangnya hikmat dan pengetahuan, sehingga dia melakukan perbuatan dosa. Tetapi hukuman Tuhan membuatnya dia bertobat dan kembali kepada perintah Tuhan. Jadi penyebab dosa ini adalah
pribadinya sendiri, keinginannya sendiri. Dan ayat 68 kalau kita mau melihat di situ kembali pemazmur mengakui kebaikan Allah dalam hidupnya. Dilanjutkan 69-70, di situ pemazmur mengatakan dia difitnah oleh musuhnya. Karena apa? Karena musuhnya tidak mengerti hukum-hukum Tuhan. Jadi mereka melakukan apa yang mereka mau, tidak peduli itu dosa atau tidak. Tetapi fitnahan musuh itu tidak menggoyahkan pemazmur untuk tetap mentaati Taurat. Jadi pemazmur yang mengerti akan tujuan penghukuman Tuhan. Karena pada ayat 71 dia katakan bahwa hukuman Tuhan itu supaya pemazmur bisa lebih mengerti, lebih mengenal akan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, pemazmur meninggikan Taurat melebihi nilai emas dan perak di seluruh dunia. Ini menunjukkan betapa Daud itu sangat menghargai dan mencintai Taurat atau hukum Tuhan. Sehingga dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tadi, sesuai dengan tema judul berikut hari ini, diberikan satu judul tema nilai hukum Tuhan. Dan itu terlihat dengan jelas pada ayat 72, ya. Nilai dari hukum Tuhan, nilai dari Taurat, nilai dari perintah-perintah Tuhan ini dikatakan, bagiku hukummu lebih berharga dari semua emas dan perak di dunia. Jadi pemazmur di sini bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan dari mencintai, mempelajari, dan melakukan hukum Tuhan atau hukum Taurat. Sehingga dia menyimpulkan bahwa Taurat ini lebih berharga dari semua emas, perak yang ada di dunia. Nilai hukum Tuhan ini tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan dunia ini. Apakah kita juga bisa memiliki kacamata seperti pemazmur bahwa Alkitab itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Sehingga kita tekun mempelajari, membaca, dan mencintai Alkitab serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman pemazmur ini juga dialami oleh Paulus, ya, yang dinyatakan di Roma 8 ayat 28. Ini saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Luar biasa. Jadi Paulus pun meyakini dan mengimani bahwa Allah yang mengatur segala hal dan tujuannya adalah untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam masa pandemi COVID saat ini, di mana hidup serba susah dan banyak himpitan, serta kondisi yang memaksa seseorang untuk memilih mau taat kepada Tuhan atau berbuat curang, bahkan berbuat dosa, serta menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup. Masihkah kita berpegang pada hukum Tuhan dan mengimani bahwa Allah itu mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Allah? Kiranya pengalaman pemazmur ini maupun Rasul Paulus menjadi pegangan hidup kita bahwa orang benar itu bisa jatuh, difitnah, menderita, tetapi jika dia tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mengatur dan mengizinkan semua yang kita alami, maka ketika penderitaan itu berlalu, maka yang terbaik dari rencana Tuhan itu akan kita terima. Jangan pernah berhenti beriman atau berharap kepada Tuhan, tetap memegang teguh perintah Tuhan. Karena bila badai berlalu, matahari akan kembali bercahaya. Saya tertarik pada satu prinsip catur yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, prinsipnya itu begini. Pilihlah jalan terbaik
dari yang baik yang sudah kau pikirkan. Karena apa? Orang itu main catur, itu banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dia untuk melangkah. Nah, sebelum dia melangkah, dia akan berpikir, apakah itu langkah yang terbaik? Bagaimana nanti respon dari lawan mainnya? Karena apa? Karena kalau kemampuan pecatur itu berimbang, maka sedikit kesalahan aja sudah akan mendapat hukuman dari lawan mainnya dan berakibat kekalahan. Mungkin dari kita sedikit yang mengerti bahwa pecatur ini ternyata ilmu pasti. Kalau langkahnya A, jawabnya harus B. Langkahnya C, jawabnya harus D. Nah, ketika lawan ini keliru menjawab, maka lawan mainnya akan menghukum. Ya, karena ini ilmu pasti, ya, maka catur ini bisa dimasukkan dalam program komputer, ya, sehingga kalau lawannya menjalankan satu bidak, maka jawabannya harus benar. Ya, seperti saya katakan tadi, jika salah pasti akan berakibat kekalahan. Ya, jika sama-sama benar melakukan teorinya dengan tepat, maka hasilnya akan berakhir dengan seri. Dalam menjalani kehidupan ini, sering kita dihadapkan banyak pilihan. Bagaimana kita dapat memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang tersedia di hadapan kita. Jika kita mengetahui rencana pencipta kita untuk melangkah dalam kehidupan kita sesuai dengan rencananya, itulah langkah yang terbaik. Pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahui rencana Allah? Baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan yang sudah kita pelajari tiap-tiap hari dalam saat teduh. Kiranya pengalaman pemazmur, Rasul Paulus yang mencintai hukum Tuhan, bisa menginspirasi kita untuk menghargai, mencintai Alkitab, mengasihi Allah melebihi apapun yang di dunia ini, termasuk kekayaan, jabatan, maupun hobi kita. Sehingga kita boleh mencapai tujuan hidup yang sudah Tuhan rancangkan sejak kita dalam kandungan. Kiranya renungan singkat ini boleh menginspirasi kita untuk lebih rajin membaca Alkitab, lebih rajin melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih bila Engkau sudah memimpin dalam perenungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, melalui perenungan yang singkat ini, kami boleh meneladani dari apa yang sudah dilakukan oleh pemazmur. Bahwa pemazmur boleh melihat Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu, perintah-perintah-Mu adalah suatu yang tidak ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan apapun harta di dunia ini. Karena itu yang paling sempurna dan paling kami butuhkan. Teristimewa Tuhan, dalam menghadapi masa-masa sulit ini, di mana kami dihadapkan banyak pilihan hidup, ajarkan kami Tuhan, untuk tetap melangkah sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu sebagai dasar iman kami, sebagai dasar kami melakukan apa yang harus kami lakukan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur. Amin. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Malam ini kami sangat bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Boleh ya Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam kondisi pandemi yang seperti ini, yang saat-saat ini, banyak hal-hal, mungkin kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, mungkin sakit penyakit, ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan iman yang teguh, senantiasa melihat kemuliaan Tuhan, melihat
kasih Tuhan, melihat bahwa Engkau ada, bahwa Engkau senantiasa menyertai, bahwa Engkau senantiasa hadir dalam setiap kehidupan masing-masing jemaat. Karena Engkau ya Tuhan yang senantiasa memberikan pada setiap jemaat Tuhan hati yang penuh kasih, hati yang penuh bijaksana dalam memutuskan, dalam ya Tuhan, apapun yang dikerjakan, apapun yang dipikirkan, apapun yang dihadapi oleh setiap jemaat, Tuhan mengetahuinya apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, apa yang dirindukan. Biarlah Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan tetap menguatkan iman percaya, semakin hari semakin kuat, walaupun dalam kondisi apapun, tetap memegang teguh iman kepada Tuhan Yesus, karena Engkau Allah Juru Selamat, Engkau Allah yang menyelamatkan setiap kita untuk memperoleh suatu hidup yang kekal, untuk bertemu Tuhan di sana ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau menuntun jemaat-Mu punya rasa takut akan Tuhan, taat akan perintah Tuhan, senantiasa mengandalkan firman Tuhan dan menjalani dan melakukannya dengan penuh rasa takut dan dengan penuh rasa setia, karena Engkau Allah yang mengendalikan setiap kehidupan umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mendukung doa untuk Bapak Gembala setempat, Bapak Pendeta Daud Susilo, beserta Ibu Pendeta Vivian. Kiranya Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Gembala ini Tuhan, roh kebijaksanaan, roh marifat dari surga di dalam menggembalakan sidang setempat dalam kondisi pandemi ini. Biarlah Tuhan boleh memimpin, boleh membawa sidang jemaat ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin takut akan Engkau dan semakin setia, walaupun tidak jemaat-Mu tidak datang ke gereja, tapi melalui Bapak Ibu Gembala ini Tuhan tetap setia, tetap menantikan janji Tuhan, tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kau jadikan Bapak Ibu Gembala, Bapak Daud Susilo beserta Ibu Vivian sebagai teladan-Mu, sebagai gembala di tempat ini yang semakin hari semakin membawa jemaat ini semakin mencintai Tuhan, semakin dekat akan Tuhan. Berikan kepada Bapak Ibu Gembala ya Tuhan kesehatan, berikan kepada Bapak Ibu Gembala Tuhan roh kebijaksanaan, roh marifat dari surga, dan pimpinan Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai hati, pikiran, dan kehidupan Bapak Ibu Gembala beserta keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini mungkin mengalami sakit, kiranya Tuhan Engkau akan menilik, Engkau akan menjamah, dan Engkau akan memulihkan dalam setiap penyakit yang dia rasakan, yang dihadapi, khususnya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan ya Tuhan Yesus rasa sukacita, rasa damai, walaupun dalam menghadapi apapun yang dihadapi ya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, dan Allah yang senantiasa memimpin dalam setiap hati dan pikirannya dalam menghadapi sakit penyakit, dalam menghadapi permasalahan keluarga, dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang saat ini pandemi seperti ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang kena Tuhan PHK, kiranya Tuhan akan membuka jalan yang Tuhan Yesus dalam usahanya, Tuhan berkati dengan usahanya Tuhan, dengan limpahnya Tuhan, dalam keluarganya Tuhan, bersatukan dalam keluarga mereka masing-masing, penuh bahagia bersama dengan keluarga ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, karena Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini dan sembahyang kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah Bapa kami yang maha besar di dalam kerajaan surga,
Malam hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur kembali kepada Engkau. Tuhan, walaupun kami tidak bisa bersekutu bersama-sama di gereja, tapi Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Engkau sepanjang hari, sehingga malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu di bawah kaki Tuhan. Tuhan, pandemi COVID-19 sudah 1 tahun lebih kami jalani, tapi Tuhan kami melihat pemeliharaan Engkau untuk seluruh jemaat, khususnya GBT Kristus Pelepas. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan kalau Engkau sudah menempatkan kami di negara kami Indonesia. Ini bukan kebetulan, tapi Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kami, khususnya kami sebagai orang-orang yang beriman. Tuhan, bencana demi bencana, musibah demi musibah melanda bangsa Indonesia. Kami mohon belas kasihan Tuhan, ampunilah Tuhan seluruh bangsa Indonesia ini, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya kami boleh mempunyai hati yang takut kepada Tuhan, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh mencerminkan kasih Kristus. Tuhan, Engkau tolong bangsa dan negara kami. Saat ini kami teringat, Tuhan, untuk kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Papua. Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu berbelas kasihan untuk rakyat di Papua. Banyak di antara mereka yang terancam, merasa ketakutan, tidak ada kedamaian. Tuhan, Engkau tolong ya Bapa. Orang-orang yang suka membuat kerusuhan, kejahatan, Tuhan berbicara dalam hatinya. Tuhan jamah supaya mereka bertobat. Tuhan akan mengembalikan keamanan di provinsi Papua sana Bapa. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Baru-baru ini Tuhan, musibah telah terjadi kepada 53 prajurit Angkatan Laut berserta kapal selam yang tenggelam. Tuhan, Engkau mengerti keadaan bangsa kami. Tuhan berbelas kasihan khususnya untuk keluarga besar yang mereka ditinggalkan. Tuhan memberikan ketabahan, penghiburan yang dari Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami teringat bagi bangsa kami yang masih terkena dampak dari COVID-19. Mereka tidak lagi mempunyai hati yang damai. Mereka merasa ketakutan, kehilangan pekerjaan. Tuhan, karena dampak COVID-19 ini, Tuhan tolong mereka Bapa, supaya Tuhan sediakan memelihara kehidupan mereka. Tuhan cukupi apa yang menjadi kebutuhan bangsa dan negara kami, rakyat Indonesia. Yang terkena dampak COVID-19, mereka yang harus ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka mendahului pulang ke rumah Bapa karena terpapar COVID-19. Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan supaya mereka tetap mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Tuhan sediakan memberikan penghiburan. Terima kasih Bapa. Kami tetap mendukung doa untuk rakyat Indonesia yang terkena gempa bumi, tanah longsor, banjir. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal lagi Bapa. Tuhan juga akan menolong, berbelas kasihan kepada mereka supaya melalui aparat-aparat pemerintah mereka boleh Tuhan tertangani apa yang menjadi kebutuhan mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan cukupi, dan perumahan mereka yang rusak, terkena gempa, tanah longsor, banjir, Tuhan sediakan menyediakan. Terima kasih Bapa. Negara kami saat ini Tuhan mengalami ketakutan akibat teroris yang merajalela di negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, orang-orang yang berbuat jahat ingin memecah bangsa Indonesia, yang menimbulkan ketakutan. Tuhan sediakan menjamah hati-hati mereka, supaya mereka takut kepada Tuhan. Mereka boleh bertobat, supaya apa yang dirancangkan, Tuhan sediakan mengubah pikiran-pikiran mereka yang jahat, supaya mereka berbuat baik, tidak lagi melakukan hal-hal yang merusak bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa.
Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, orang-orang yang duduk dalam bidang pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah sekalipun, dalam bidang legislatif, yudikatif, Tuhan, maupun TNI maupun Polri yang mengamankan wilayah Indonesia. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat akal budi untuk mengatasi segala macam perkara yang terjadi di negara kami. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami supaya mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Supaya dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, mereka berlaku jujur, adil, dan bijaksana. Tuhan tolong pada Bapak Presiden memberikan hikmat akal budi Tuhan dalam mengatasi pemulihan ekonomi maupun penanganan COVID-19, penyaluran vaksin-vaksin ini Tuhan, supaya mereka yang belum mendapat giliran vaksin pada hari-hari yang mendatang, mereka juga boleh, oh Tuhan, tertangani dan mendapat vaksin. Sehingga COVID-19 ini Tuhan, kami mohon segera berlalu dari dunia ini, khususnya di negara kami Indonesia. Tuhan tolong semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan dan uluran tangan Tuhan memulihkan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang penuh dengan tantangan ini, Tuhan telah memberi teknologi yang tepat guna, sehingga walaupun kami berjauhan satu sama lain, kami boleh melihat gambar, kami boleh mendengar suara, seolah-olah kami hanya di kamar sebelah. Dan itu mengingatkan kepada kami, inilah lukisan bahwa Tuhan itu dekat dengan kami. Sering kami berpikir bahwa Tuhan itu jauh di sana, tetapi Tuhan begitu dekat, bahkan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Karena itu Bapa, malam ini kami menyerahkan diri kami, setelah kami diingatkan melalui firman Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, bahwa di tengah-tengah semua tantangan, pemazmur mengingatkan kepada kami semua, Tuhan itu baik. Karena itu Bapa, kami mohon kami tidak ada yang cemas, tidak ada yang khawatir, tidak ada yang gelisah, tidak ada yang putus asa, tetapi kami tetap yakin atas kebaikan Tuhan dalam segala keadaan. Karena itu Bapa, semua doa-doa yang telah dipanjatkan, baik doa syafaat maupun doa dalam kelompok, kiranya Tuhan dengar. Saudara-saudari yang terkasih, terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.